Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2023 yang berjudul Jetsuwa Oresekyo Disita. Di anime ini menceritakan seorang wibu nolep yang bernama Reinhardt. Dia telah dipilih oleh sang dewi untuk berinkarnasi ke dunia isekai dan menjadi seorang bayi anak dari seorang raja. Namun karena kesalahpahaman yang terjadi membuat Reinhardt dibuang ke dalam hutan karena dia dianggap lemah. Mereka tidak mengetahui jika Reinhardt memiliki kekuatan yang sangat overpower. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan diperlihatkannya wibu nolep bernama Reinhardt yang mengurung diri selama 5 tahun dan dia merasa jika hidupnya tak memiliki harapan di masa depan hingga pada suatu ketika dia melihat HP-nya bersinar dan secara tiba-tiba diperlihatkan seorang dewi memberitahukan kepada si wibu nolep jika dia telah lolos seleksi untuk masuk ke dunia isekai. Mendengar hal itu tentu saja membuat si wibu merasa heran. Sang dewi juga memberitahukan jika dunia tempat si wibu selanjutnya ialah dunia di mana sihir dianggap mutlak. Oleh karena itu sang dewi memberikan chat atau kekuatan yang overpower kepada si wibu nolep agar hidupnya tidak mengalami kesulitan. Mendengar hal itu membuat si wibu nolep mengingat jika dia ingin pergi ke dunia anime dan game sepanjang hari tanpa memikirkan apapun. Setelah itu terlihat si wibu nolep berinkarnasi menjadi bayi dan lahir menjadi putra dari sang raja. Raja dan ratu terlihat gembira dan berharap jika putra mereka memiliki kekuatan sihir yang maksimal. Namun saat Mage memeriksa kekuatan sihirnya, alangkah terkejutnya raja setelah mengetahui jika putra mereka hanya memiliki kekuatan sihir berlevel 2. Tak hanya itu, bahkan putra mereka tidak memiliki atribut sihir sama sekali dan hanya memiliki kekuatan sihir pelindung. Karena merasa kecewa, membuat raja dan ratu akan mengumumkan kepada rakyatnya jika putra mereka telah meninggal sesaat setelah dilahirkan. Hal itu dilakukan karena mereka merasa malu dengan kekuatan sihir putra mereka yang sangat rendah. Meski Mage kerajaan berusaha menghentikannya, namun raja pada akhirnya memerintahkan agar bawahannya membuang pangeran Reinhardt ke dalam hutan. Di sisi lain, si dewi yang ternyata sableng terlihat panik setelah mengetahui jika di dunia Reinhardt yang baru hanya bisa membaca kekuatan sihir berjumlah 2 digit dan ternyata jumlah kekuatan sihir Reinhardt si wibu nolep berada di angka 1002. Hal itu membuat kekuatan sihirnya terbaca di angka 02. Tak hanya itu, bahkan si dewi sableng juga lupa memberikan atribut sihir selain sihir pelindung kepada Reinhardt. Singkat cerita, terlihat Reinhardt si wibu nolep telah berada di dalam hutan. Karena berada di tubuh seorang bayi membuat Reinhardt tak mampu untuk bergerak. Hal itu membuat dia mencoba menggunakan sihir pelindung yang dia miliki. Setelah membayangkan bentuk apa yang diinginkannya, terlihat Reinhardt berhasil melakukannya. Mengetahui jika sihir pelindungnya bisa membesar dan merubah bentuk, hal itu membuat Reinhardt menggunakan sihirnya supaya dia bisa bergerak. Di tengah Reinhardt yang gembira karena bisa menggunakan sihir pelindung, namun secara tiba-tiba sesosok monster besar datang yang membuat Reinhardt merasa histeris. Untung saja serangan monster besar itu mampu ditahan dengan sihir pelindung yang Reinhardt miliki. Reinhardt kemudian mengarahkan banyak kubus untuk menyerang monster tersebut. Namun ternyata Reinhardt yang tidak kehabisan akal mencoba menyerang monster itu kembali. Namun kali ini dia akan memanfaatkan pohon yang ada di sekitarnya. Tak cukup sampai di situ, bahkan Reinhardt menggunakan kekuatan gak ngotaknya untuk mengangkat gundukan tanah yang sangat besar. Hal itu membuat monster serigala kena mental dibuatnya. Mengetahui jika Reinhardt sangatlah overpower membuat monster tadi menanyakan siapa dia sebenarnya. Namun karena masih bayi, tentu saja Reinhardt tak bisa berbicara sama sekali. Setelah berpikir sejenak, terlihat Reinhardt mendapatkan ide. Dia akan membuat sihir pelindungnya menjadi perantara agar dirinya mampu mengubah pikiran menjadi suara.
Karena nama Reinhardt terlalu panjang bagi si wibu nolep, membuat dia mengubah namanya menjadi Haruto. Haruto juga memberitahukan jika dia dilahirkan di suatu negeri. Namun karena memiliki level yang sangat rendah, membuat dia dibuang ke dalam hutan. Melihat monster itu yang ketakutan, membuat Haruto memanfaatkan kejadian ini. Mengetahui jika Haruto sangatlah kuat, membuat monster itu pasrah jika Haruto ingin melenyapkannya. Mendengar hal itu, tentu saja Haruto tak tega melakukannya. Dia hanya meminta monster tadi agar tidak menyerangnya di kemudian hari. Melihat kemurahan hati Haruto, sontak membuat monster itu terkejut dibuatnya. Sebagai ganti atas pengampunan Haruto, membuat monster bertipe Flame Fenrir itu ingin mengabdikan diri kepadanya. Dia berbuat demikian karena Haruto telah mengampuni nyawanya, dan juga karena Haruto telah memberikan nama Frey kepadanya. Di saat Haruto ingin menolak keinginan Frey, namun di saat itu juga dia tiba-tiba lemas karena tidak makan apapun sejak terakhir. Melihat hal itu membuat Frey merasa khawatir dan menanyakan apa yang bisa dia bantu untuk tuannya itu. Haruto mengira jika hal itu mustahil dilakukan oleh Frey. Namun demi tuannya, Frey akan mencoba melakukan sesuatu. Mendengar hal itu membuat Haruto merasa senang dalam seketika. Dan sesaat kemudian, melihat Frey tidak memakai baju sehelai pun, membuat Haruto dengan jiwa dewasanya merasa malu-malu mau dibuatnya. Melihat tuannya menutupi kedua matanya, membuat Frey dengan memerah menutupi tubuhnya yang dia miliki dengan ekornya. Hal itu membuat Haruto menutupi tubuh Frey dengan kekuatan sihirnya. Karena ASI hanya bisa keluar setelah proses reproduksi, membuat Frey meminta maaf kepada tuannya. Setelah itu terlihat Frey merasakan jika ada seseorang yang mendatangi mereka. Mengetahui jika Frey akan melenyapkannya, membuat Haruto menegur Frey karena dia ingin tahu apa tujuan dari seseorang yang mendatanginya. Karena tidak ingin orang lain tahu dia bisa berbicara, membuat Haruto memberikan alat komunikasi dari sihir pelindung agar Frey bisa mendengar suaranya. Singkat cerita, seseorang itu ialah kesatria kerajaan yang ingin mengambil kembali Haruto karena gak tega melihatnya ditinggalkan sendirian di dalam hutan. Namun Frey bersikeras menolak keinginan kesatria tersebut karena Haruto merupakan tuannya yang sangat berharga. Setelah melewati beberapa perdebatan, kesatria kerajaan yang mengetahui jika Haruto kelaparan membuat dia menyodorkan sekantong susu. Haruto yang melihat hal itu merasa senang dan meminta Frey untuk mengambilnya. Namun Frey malah menuduh jika kesatria itu telah berbuat curang agar Haruto tertarik untuk diasuh olehnya. Setelah itu terlihat kesatria menceritakan alasan Haruto yang dibuang. Hal itu membuat Frey terharu karena merasakan kesedihan yang dialami oleh tuannya. Si kesatria yang mengetahui jika Frey tidak akan melepaskan Haruto, membuat dia menawarkan Frey untuk bekerja sebagai pelayan di rumahnya. Dan pada akhirnya mereka pun pergi. Setelah membuat pengalihan seolah-olah Haruto telah dilenyapkan oleh monster. Singkat cerita, Haruto saat ini telah berumur 9 tahun. Setelah dipungut oleh seorang kesatria, Haruto juga mempunyai ibu baru dan adik yang imut. Namun dia merasa terpukul karena adiknya yang diketahui bernama Charlotte seolah-olah menghindari dirinya. Setelah itu terlihat Frey menghidangkan makanan kepada mereka semua. Meski gak dekat dengan Haruto, namun Charlotte terlihat akrab dengan Frey. Charlotte kemudian meminta Frey untuk menemaninya bermain. Awalnya Frey menolak keinginan Charlotte, namun saat Haruto yang meminta agar Frey menemaninya, membuat Frey dengan senang hati akan melakukannya. Di saat Haruto yang memandangi mereka berdua, terlihat ibu angkat Haruto datang dan meminta agar putranya tidak cemas. Karena mungkin saja Charlotte menghindari dirinya karena dia tak tahu bagaimana bersikap terhadap lawan jenis. Hal itulah yang membuat Charlotte sangat dekat dengan Frey. Setelah itu terlihat Haruto si wibu nolep sedang santuy berbaring di kamarnya. Di sana juga terdapat robot tiruan dari dirinya yang dia ciptakan setelah melakukan penelitian terhadap sihir pelindungnya selama 9 tahun. Namun Haruto masih belum mampu membuat robot itu berbicara dan bergerak. Sesaat kemudian terdengar ayahnya mengetuk pintu dan meminta Haruto untuk ikut bersamanya. Ternyata sang ayah akan mengajarkan teknik berpedang. Karena Haruto memiliki sihir yang sangat rendah, membuat sang ayah akan mengasah kemampuan putranya itu di bidang yang lain. Setelah menanyakan hal apa yang ingin putranya lakukan, membuat Haruto memberitahukan jika dia tertarik meneliti sihir kuno. Mendengar hal itu membuat sang ayah merasa bangga karena putranya memikirkan hal ini saat menghabiskan waktu di kamar.
sebenarnya. Setelah itu terlihat Haruto hendak pergi dari sana karena beralasan akan melakukan penelitian. Namun tetap saja sang ayah tidak mengurungkan niatnya untuk mengajarkan putranya teknik berpedang. Mengetahui jika ayahnya seorang prajurit yang tangguh, membuat Haruto melapisi tubuhnya dengan sihir pelindung. Dan sesaat kemudian, melihat serangan dari putranya yang sangat dahsyat, membuat sang ayah terkejut dibuatnya. Setelah itu terlihat sang ayah akan menyerang dan meminta putranya untuk menghindari serangannya. Melihat Haruto berhasil menghindarinya, membuat sang ayah kembali terkejut karena seharusnya Haruto tak akan bisa menghindari serangannya yang tadi kecuali levelnya di atas 30. Mengetahui jika dirinya sangat overpower, membuat Haruto menduga jika sihirnya berada di angka 3 digit. Namun setelah diperiksa masih saja sihirnya berada di angka 002. Hal itu membuat Haruto berpikir jika level tertinggi dalam sejarah manusia ialah 77. Jadi dia merasa mustahil jika sihirnya berada di angka 4 digit. Tak hanya itu, bahkan Haruto juga berpikir jika kemampuan cheat yang diberikan sang Dewi Sableng ialah kemampuan menggunakan sihir pelindung secara efisien. Setelah itu, karena sang ayah masih merasa jika kemampuan gerakan tubuh putranya masih amatir, membuat dia akan melanjutkan latihannya. Dan terlihat Charlotte yang diam-diam mengamati kakaknya dari kejauhan. Pada malam harinya, sang ayah menceritakan kepada istrinya jika dia telah melatih putranya ilmu berpedang. Namun setelah melihat kekuatan putranya yang sangat overpower, membuat sang ayah merasa jika mungkin saja Haruto berasal dari ras iblis yang telah kembali. Sontak hal itu membuat sang istri merasa terkejut dibuatnya. Sang ayah menceritakan konon di masa lalu ada orang yang berhubungan dengan makhluk dari ras iblis. Meski sangat langka, tapi kemungkinan dia terlahir dengan memiliki ciri-ciri seperti Haruto. Sang istri masih belum percaya karena Haruto tidak memiliki tanduk dan juga ekor. Namun sang ayah kembali menjelaskan jika lambang raja masih memiliki kekuatan yang misterius. Terlebih lagi bahwa Fly dari ras iblis memuji Haruto, yang membuat dugaan itu semakin kuat. Namun karena sang istri masih tak percaya dengan kemungkinan itu, membuat sang ayah menenangkannya dan meminta waifunya untuk tidak khawatir karena apapun yang terjadi mereka akan membahagiakan kedua anaknya. Dan ternyata Charlotte tidak tidur, yang membuat dia mendengar percakapan kedua orang tua mereka. Nah, itu dia alur cerita episode pertama dari anime Jitsu wa Ore Seikyo Deshita. Annual Story akan menceritakan episode kedua minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.